Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan turunan trigonometri bagian kedua, yaitu menentukan nilai fungsi naik dan fungsi turun, yaitu menentukan interval kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Ya, kalau pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nilai stasioner, maksimum dan minimum, ya, maka kita akan melanjutkan langkah tersebut. Ya, jadi pada prinsipnya untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun atau interval naik dan interval turunnya sama dengan menentukan nilai maksimum minimum stasioner, yaitu syarat utamanya adalah f aksen sama dengan 0. Jadi kita akan menentukan turunan dari fungsi trigonometri tersebut. Baik, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun atau interval naik dan interval turunnya di mana, fungsi naik kita bedakan. Ini langsung kita bedakan. Ya, untuk f aksen x lebih dari 0, kalau hasilnya nanti positif maka itu menentukan untuk fungsi naik atau interval naiknya terletak di situ. Kemudian untuk fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Yang pertama, contoh, kita akan menentukan interval naik dan turun atau kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun pada fungsi trigonometri ini. Fx sama dengan cos 2x plus 30. Jadi untuk pertama kita tentukan dulu turunan fungsinya. Ya, kalau tadi fx adalah cos 2x ditambah 30 maaf. Ya, jadi fx cos 2x ditambah 30. Ini batasnya belum saya beri untuk batas interval antara 0 sampai dengan 360 derajat ya. Misalkan saya ambil ini. Ya. Maka syarat yang kita lakukan adalah fx, atau kita turunkan dulu untuk fungsi tersebut, turunan dari cos x 30 adalah min sin 2x plus 30 derajat kali 2, atau ini ditaruh depan, jadi ya, jadi cos turunan cos adalah min sin, negatif sin ya. Jadi ini turunan 2x nya adalah negatif 2 ditaruh di depan, jadi min 2 sin 2x plus 30, ini turunannya. Nah, kemudian syaratnya, kalau kalian bingung kita ambil syaratnya dari sini boleh ya, sama dengan 0 dulu boleh, silahkan ya.
nanti baru kita tentukan apa? Kita tentukan X-nya, batas-batasnya. Nah, sehingga ini min 2X ini ya, sama dengan 0. Nah, atau ini berarti sama dengan 0. Ini kan sama juga ini. Nah, ini dibagi 0/2, jadi 0-nya pindah ke ruas kanan. Berikutnya penyelesaian sin. Sin untuk persamaan sin, mengingat kalau sin penyelesaiannya ada 2 ya. Ini sudutnya berapa dulu? Sin 0 itu sama dengan berapa? Yang sinusnya 0. Bisa langsung ya, 0 derajat. Oke. Boleh sin 0 atau menggunakan 180. Boleh, atau 360 juga bisa. Jadi ada 3 yang nilai sinus sudutnya 0 adalah yang pertama 0 derajat, yang kedua adalah 180, yang ketiga adalah 360. Sehingga 2X plus 30 sama dengan 0. Ini karena maaf, karena di sana sudah saya pasang pakai derajat, jadi ini misalkan ini dihilangkan aja untuk menyederhanakan penulisan, tidak apa-apa ya. Jadinya ini sin 0 karena batasnya pakai, di sana sudah pakai derajat 0. 2X plus 30 sama dengan 0 plus K kali 360 derajat ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, atau 2X plus 30 sama dengan 180 min 0 dikurangi 0 plus K kali 360 derajat. Jadi ada 2 ini. Nah, penyelesaiannya ada 2. Nah, lanjutkan. Kita selesaikan yang pertama dulu untuk ini. Nah, yang ini dulu. Berarti menjadi 2X plus sama dengan 0, 30-nya pindah ke ruas kanan, jadi nen 30 gini, plus K kali 360, maka 2X sama dengan hasilnya berapa? 0 dikurangi 30, negatif ya, negatif 30 plus K kali 360 derajat. Setelah itu 2X sama dengan seluruhnya dibagi 2 menjadi berapa? 30 bagi 2 15 ya, 15 plus K kali 360 dibagi 2 adalah 180. Oke, nah kita mulai memasukkan nilai X-nya, nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, kalau 0 ini K kali 300 kali 180, 0 berarti kan negatif ya. Negatif kalau di batas tadi sudah tidak masuk, karena ini batas yang diminta adalah 0 sampai 360 derajat ya. Jadi langsung ini saya ambil 1, kita ambil 1,
maka X-nya berapa? Negatif 15 negatif 15 ditambah 1 kali 180 sama dengan berapa? Berarti 180 dikurangi 15, 165 derajat ya. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 2 ya, berarti ini 2 ya, 2 kali 180 adalah 360, 360 dikurangi 15 adalah 245. Betul enggak? Oh, 345. Ya, ini udah. Kalau 3 kali 180, oh lebih ya. Lebih dari 360, lebih dari 360. Oke. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah yang ini. Saya ambil ke sini. Ya. Ini yang kedua berarti itu 2X sama juga kan ini 180 ya, karena dikurangi 0. 180. Berikutnya berarti pindah ruas 30-nya di sini 30. Nah, ginilah. Nah, sama juga berarti 2X sama dengan 150 ditambah K kali 360 derajat, kemudian kita bagi 2X sama dengan, dibagi 2 seluruhnya, berarti menjadi 75 plus K kali 180. Nah, sekarang kita mulai memasukkan nilai K. Ini dihilangkan saja. Nah, K-nya untuk K sama dengan 0 mungkin ya, maka X sama dengan 75 plus 75 plus K-nya kita ganti 0. Nah, ini kan berapa? Sama dengan 75 ya. Berikutnya K-nya kalau kita ganti 1, maka ini berarti 1 plus 1 kali 180 ditambah 75 adalah berapa? 255 ya. Kemudian kalau 2 mungkin enggak ini. Kalau 2 lebih. 2 kali 180 360 435 lebih ya. Ini yang ini tidak masuk ya. Yang ini tidak masuk di interval. Nah, nih. Nah, berarti yang memenuhi adalah ya, nilai X sama dengan kita rangkum nilai X-nya adalah, atau kita buat semacam himpunan penyelesaiannya dulu. Yang memenuhi adalah nilai X sama dengan berapa saja? 175, kita urutkan 75
75 derajat itu maksudnya ya. Kemudian berapa? 165. Kemudian 255. 255 dan 345. Nah, nih. 1 2 3 4 4 ya. 3 4 5 75 165 255 dan 345. Baik. Nah, ini. Itu untuk nilai X-nya ini. Nah, sekarang kalau yang kita bahas adalah fungsi naik dan fungsi turun, kapan fungsi naik dan kapan fungsi itu turun, ya, maka kita buat semacam gini saya buat satu saja. Maka nilai X sama dengan, ya, kita buat semacam inilah ya. Misalkan ini seperti kalau di fungsi aljabar ya, ini garisnya nggak kelihatan ya. Nah, agak tebel. Iya. Nah, berarti kalau kita misalkan ini kita buat sama ya, di sini 0 derajat maksudnya. Kemudian berapa saja itu? Ini sudut ya, sudut ini. Berarti ini misalkan di sini 75. Nah, kemudian 165, kemudian 255, nah, misalkan gini. Ini anggap nolnya di sini. Kemudian ini 75 gitu ya. Kemudian ini 165 derajat. Berikutnya adalah 255 derajat. Berikutnya adalah 345 derajat. Ya. Nah, kemudian pada nilai-nilai tersebut, kita hitung untuk X sama dengan 75 derajat. Kita substitusikan ke fungsi fx, yaitu berapa tadi? Ya, fungsi fx-nya ini. Jadi semua nilai tersebut kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi nilai 4 nilai itu kita substitusi ke sini.
Jadi fx nanti di akhir kita cantumkan derajatnya. Tujuh puluh lima kita masukkan ke sini. 75 derajat maksudnya, sekali lagi. 75, 2 kali 75 derajat ditambah 30. Nah, maka fx-nya jadi berapa? Hasilnya berapa? Jadi cos 2 kali 75 berapa itu? 150 ya. 150 tambah 30 berarti 180. 180. Cos 180. Cos 180. Ini saya taruh di sini ya. Cos 180 adalah berapa? Negatif 1 kan? Nah, negatif 1. Nah, negatif 1. Kemudian yang kedua adalah 165. 165 kali 2. 165 kali 2 adalah 330. 330 ditambah 30 berarti 360. 360 nilainya adalah 1. Nah, berikutnya berapa? 255. 255 kali 2 255. Berapa ini? 255 kali 2 ditambah 30. 510 tambah 30. 540. 540 itu cos 360 periodenya. Nah, ini kan periodenya berarti cos berapa? Ditambah 360 kali 1 ya. 360 kali 1 kan, nah periodenya kan gini. Berarti berapa? Ada 540 ditambah 180 ya. 180 540 ditambah 306 dikurangi 360 maksudnya. Berarti sama juga cos 180. Maka cos 180 tadi berapa? Negatif 1. Negatif 1. Berikutnya yang keempat ya, 345 saya ambil dari sini, copy. 345 kali 2 berapa nih? 345 kali 2 tambah 30. 720. 720 berarti sama juga cos berapa? Ya, 2 kali 360 derajat. Sama juga cos 360 derajat, yaitu sama dengan 1.
Ini. Nah, ini adalah nilai maksimum minimumnya. Nah, sekarang berarti kan nilai-nilai tersebut, nah antara kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun. Nah, sekarang di batas-batas ini, antara ini, ini saya copy dulu ya. Kita nanti akan mengambil nilai-nilai di antara ini. Kita mulai dari yang sebelah kiri 75. Nah, sebelah kiri 75. Sekarang di sebelah kiri 75. Berarti ini batas-batasnya gini. Kalau ini saya kasih batas garis-garis, ya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi batas-batasnya itu 4 ya. Nah, ini di sini. Nah, kemudian ini di sini. Nah, jadi ada berapa daerah? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang kita ngambil sebelah kiri 75, di sebelah kiri 75. Misalkan kita ambil berapa? 60 ya. Yang atau 30 yang kecil enggak apa-apa. 30. 2 kali 30 ini jadinya kan gini. 30 berarti berapa itu? 60 ya. 60 tambah berarti 90. 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Nah, berarti di sini nilainya bertanda positif. Nah, ini misalkan ini. Nah, berarti di sini bertanda positif. Nah, boleh misalkan ngambilnya yang lain, silahkan saja, tidak apa-apa. Positif. Kemudian antara 75 dan 165, misalnya diambil berapa itu? 90 ya. 90. Nah, jadi kita ngambil yang mudah atau sudut-sudut istimewa aja. 90 kali 2 180. 180 tambah 30 berarti 210. 210. Ayo. Cos 210 berapa? Cos 210. Cos 210. Positif atau negatif? Negatif ya. Negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Bentar, setengah akar 3. Ya. Setengah. Oh, maaf. Negatif setengah akar 3. Mana akar 3-nya? Nah, negatif setengah akar 3. Oke, nah itu. Jadi di sini tandanya apa? Negatif. Gitu. Nah, oh kecil ya negatifnya ya. Benar. Nah, negatif, gitu kan? Kemudian antara 165 dan 255 boleh ambil berapa? 180 itu kan 180 kali 2
Berarti 360 tambah 30. Oh, sama juga. Cos 30. Cos 30 nilainya berapa? Cos 30. Setengah akar 2. Positif ya. Nah, positif. Berarti ini yang ini bertanda positif. Kemudian antara 255 dan 345. Ngambil berapa sudut istimewa? 270 atau 240? Boleh. 270 ya. 270. Dikalikan 2. Berapa ini? 540, 570. 570. 570 itu 360 ditambah berapa? 570 itu 360 210. Nah, sekarang cos 210 sama dengan berapa? 210 cos 210. Kita mengingat tabel 210 min ini setengah. Negatif. Nah, berarti yang ini negatif. Waduh. Nah, yang terakhir di ini lebih dari, berarti kita ngambilnya berapa itu? 360 ya. Di atas 345 itu. Nah, jadi diambil misalnya 360. 360. Berarti 2 kali 360 ditambah 30 ini langsung. Sama juga cos periodenya kan itu 30. Cos 30 itu sama dengan berapa tadi? Nah, itu ada setengah akar 3. Berarti bertanda positif. Berarti ini bertanda positif. Nah, yang menunjukkan positif itu yang fungsi naik, yang menunjukkan negatif adalah fungsi turun. Ya. Jadi ini fungsi naik yang bertanda positif itu menunjukkan fungsi naik. Kemudian yang bertanda negatif menunjukkan fungsi turun. Ya. Kok yang positif? Lihat tadi kan syaratnya kan ini F aksen. Nah, ini loh. Kok bisa dikatakan yang positif naik, yang negatif turun? Nah, dari sini. Ya. Dengan ini adalah ini yang turun. Nah, jadi dasarnya dari situ.
sehingga saya hilangkan dulu, maka kapan fungsi naik? Nah, sekarang kita jawab. Fungsi naik berarti atau interval fungsi naik adalah yang mana saja ini? Ya. X mana ya tandanya ya? X sedemikian hingga fungsi naiknya adalah sebentar. Berapa saja tadi? X kurang dari 75 sama dengan X 75, ini derajat ya. Saya tulis derajat aja di sini. Kemudian atau antara 165 sampai 255 atau antara 165 derajat ya. Kemudian atau yang ketiga adalah berapa? Lebih dari 345. Lebih dari X lebih dari lebih dari 345 derajat. Begini. Oh, salah kurangnya. Nah, ini interval fungsi naik ya. Sedangkan interval fungsi turun ini yang negatif-negatif antara 75165 ya, 75165 kemudian yang satu berapa? Antara 255 345 255 345. Nah, ini untuk interval naik dan interval turun. Nah, jadi caranya seperti ini. Ya. Oke. Nanti bisa dilihat dari depan lagi ya.
Jadi saya melanjutkan yang menentukan interval fungsi naik, fungsi turun. Sebagian syaratnya menentukan seperti pada menentukan nilai maksimum minimum. Ya, jadi saya melanjutkan yang bagian ini. Setelah ketemu x-nya, nah kita substitusikan ini, ya, diambil nih. Setelah kita ambil beberapa nilai antara ini yang kurang dari 75, ini yang antara 90 itu antara 75 dan 165, 180 itu antara 165 dan 255, kemudian 270 antara 255 dan 345, sedangkan 360 adalah yang lebih dari 345 derajat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan turunan trigonometri yang kedua, yaitu menentukan fungsi naik, fungsi turun, atau interval naik, interval turun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.